Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dan sempurna terhadap diri kita ini. Nah, kalau kita berbicara masalah assalam ya pada Allah Ta'ala, ini memang dari sejak dulu kalau kita lihat, karena masalah assalam ini banyak sekali ya permasalahan-permasalahan yang memang Allah maha menyelamatkan, maha penyelamat, baik itu dalam skala kecil apalagi skala besar dalam kondisi kehidupan perjalanan manusia. Nah, kalau kita lihat ya, pertama bisa kita lihat dalam sejarah ya, apalagi di dalam surat As-Saffat itu banyak diceritakan seperti salamun ala Nuh, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, ya salamun ala Ali Yasin. Ya, itu banyak sekali digambarkan tentang ucapan salam. Nah, ini kalau kita lihat ya bagaimana hal-hal yang tidak bisa dicerna oleh akal kita Allah menyelamatkan, ini kan satu hal bukti bahwa assalamnya Allah di dunia ini begitu jelas. Maka wajar di dalam surah Al-Maidah ayat 16 Allah mengatakan yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Itu kan jelas digambarkan, dialah Allah yang menunjukkan dengan cahaya hidayahnya itu, dan orang-orang yang mengikutinya karena mengharap ridhonya, subulas salam, melalui jalan salam. Jadi jalan Allah tuh jalan yang membawa keselamatan, kesentosaan, kan rasa aman ya, baik lahir maupun batin kita. Sebenarnya tidak ada apa yang Allah tawarkan kepada kita dari sisi petunjuknya itu yang tidak membawa keselamatan. Bahkan tadi digambarkan dua negeri, dunia dan akhirat. Nah, kalau kita lihat pun pada diri kita secara makna ya adalah lahir dan batin. Lahir ya kita selamat ketika kita mengikuti jalan assalam tadi. Batin kita juga selamat, penuh ketenangan dan ketentraman. Jadi begitu indahnya, utuhnya assalam yang ya pada Allah itu yang diberikannya kepada kita. Nah, kalau kita lihat kembali kepada sejarah tadi, bagaimana kita lihat Nabi Nuh ya dalam kondisi ya amukan, kita bilang badai ya, air yang menjulang tinggi, kita bilang air yang keluar dari atas langit turun dari bawah bumi memancar, yang menenggelamkan negerinya itu ya kaum Nabi Nuh. Sementara dia ya dengan perahunya itu, dengan orang-orang yang mengikuti dia itu, nah itu kan terombang-ambing kalau kita lihat pada saat itu, karena baru satu-satunya perahu kapal yang ada ya pada masa Nabi Nuh ya. Hujan yang turun terus, air yang terus naik, akhirnya menenggelamkan gunung. Jangankan orang, gunung pun tenggelam dibikin saat itu ketika anaknya Kan'an itu tidak mau naik. Nah, ini akhirnya apa? Dia selamat ya, kapalnya berlabuh di Bukit Jud dengan selamat. Sementara kalau kita lihat ya, kondisi itu kan sangat bisa dikategorikan bisa mencekam, bisa dalam kondisi yang ya mengkhawatirkan. Tapi kalau sudah namanya assalam pada diri Allah, maha penyelamat, memberikan rasa aman dan sentosa, itu tidak ada kekhawatiran. Makanya kita kemanapun dalam hidup kita ini ya nyaman sebenarnya, sepanjang kita bisa merasakan assalam itu di dalam ya batin kita ini. Bagaimana lagi seperti salamun ala Ibrahim, Ibrahim diselamatkan ya. Nabi Ibrahim kita tahu ancaman, intimidasi, bahkan terakhir puncaknya itu dia harus dimasukkan ke dalam api yang berkobar ya, yang mana kalau dilihat dari sisi sejarah api itu sangat besar, yang bukan saja kita bilang membakar, mungkin akan meluluh lantakkan seluruh ya, jangankan daging, tulang-tulang Nabi Ibrahim pun bakal jadi debu. Itulah yang bisa dipastikan oleh ya pemikiran kita, orang yang ya mungkin dari segi ilmu yang kita punya. Tapi nyatanya apa? Ketika api itu dipadamkan, padam api itu, Ibrahim sedikit pun tidak tersentuh, malah dia merasa nyaman ya, bar dan dingin. Nah, kan aneh kalau kita lihat ya. Maka itu kalau kita bicara masalah assalamnya Allah tuh sampai begitulah.
Ya, orang merasa dari kejauhan saja pun panas api yang dikobarkan oleh Namrus itu ya sangat tidak nyaman. Bahkan burung yang lewat di atas terbang jatuh saking panasnya itu satu gambaran menunjukkan ya kita bilang tingkat Celsiusnya begitu tinggi. Tapi nyatanya Ibrahim di dalam itu bardan, dia dingin. Makanya kan qulna ya nar kuni, hai api dinginlah, jadilah kamu bardan, dingin, wasalaman ala Ibrahim. Kalimat salam itu juga sentosa Nabi Ibrahim di dalamnya, aman Nabi Ibrahim dalam artian ya nilai-nilai di mana dia tidak merasa sedikit pun panas itu yang terjadi. Dan banyak lagi kalau kita lihat ya pada diri para nabi-nabi itu yang jelas pastinya bahwa nilai salamnya Allah ini mutlak sekali di dunia. Dan banyak kalau kita lihat hal-hal yang bisa kita rasakan ketika kita berbuat, alhamdulillah ternyata kita ya selamat, kita aman rasanya, ada perasaan tenang di batin kita, ya badan kita pun nyaman, kita bilang banyak hal yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi kalau di dunia itu saja ya Bapak Ibu hadirin-hadirin para pendengar yang saya muliakan, bisa kita rasakan bagaimana ya rasanya Allah memberikan keselamatan. Makanya wajar Rasulullah mengajarkan pada kita selesai sholat, ya Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah assalam itu, wa minkas salam, dan darimulah ya assalam itu, ya selamatnya kami dalam berbagai macam itu darimu ya Allah, karena engkau punya nama, engkau yang menyelamatkan. Wa ilaika ya'udus salam, kepadamulah kami kembalikan ketika kita merasakan aman dan selamat tadi. Ini semata-mata siapa? Ya Allah, tidak ada yang lain. Apalagi kadang yang paling mutlak kali ketika kita dalam kesendirian, ya dalam keadaan terjepit, dalam keadaan tidak ada siapapun, kita bermohon untuk diselamatkan, ternyata kita selamat. Ya, siapa yang kita bilang kita kembalikan keberadaan itu kalau tidak Allah Ta'ala? Fahayyina Rabbana bisalam, hidupkan kami juga dalam keadaan selamat. Ya, akhirnya kita minta wa adkhilnal jannata darussalam, masukkan kami ke dalam darussalam. Nah, nama surga pun Allah kaitkan dengan nama dia itu, jalannya dengan ya subulas salam, seperti di surah Yunus ayat 25. Ya, wallahu yad'u ila daris salam. Ya, Allah mengajak kamu untuk ila daris salam, negeri yang selamat, negeri yang dia buat, negeri yang dijaminnya mutlak. Makanya salah satu nama surga itu Darussalam. Itu nama surga kalau kita lihat di dalam Quran itu. Inilah Bapak Ibu sekalian, hadirin-hadirin para pendengar, dan masih banyak lagi sebetulnya yang bisa kita kaji dari salam ini, tapi itulah sementara. Belum lagi kita nanti di akhirat bagaimana kondisi yang begitu berat dalam kubur akhirat, Allah memberikan keselamatan pada kita. Jadi makanya assalam nama Allah itu adalah suatu hal yang sangat-sangat kita bilang ya mempengaruhi juga, yang semuanya memang mempengaruhi, tapi pada dasarnya keberadaan kita menjalani hidup ini pun tidak lepas dari bagaimana Allah memberikan rasa aman, rasa sentosa di dalam diri kita lahir dan batin, ya dalam dua negeri yang insya Allah, ya artinya yang pasti bahwa di dunia sedang kita jalani, maka carilah ya dekatkanlah diri kepada assalam insya Allah. Yang kenakan coba kita akan lanjutkan lebih rinci lagi pada sisi assalamnya Allah di dalam kehidupan kita, ya yang pernah juga terjadi pada masa lalu, dan insya Allah ke depan ini juga ya nilai keselamatan itu masih ya mutlak.